Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Buhar, NIM 182455176. Baiklah, saya akan menjawab soal UAS Hukum Politik Agraria, yaitu yang pertama, jelaskan definisi politik dan hukum. Definisi politik menurut Aristoteles adalah usaha yang dilakukan warga untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nomor 2, definisi hukum menurut Ahmad Ali adalah norma yang mengatur mana yang baik dan benar menurut eksistensi atau perbuatan yang dilakukan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis sesuai perbuatan yang dilakukan menurut norma yang berlaku. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara hukum adat dan hukum barat. Jawabannya, hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Sedangkan hukum barat adalah hukum yang bersumber pada hukum barat. Baiklah, nomor 3, jelaskan 4 ciri pokok agraria pada masa kolonial. Yang pertama, prinsip dominasi berwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang mayoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua, eksploitasi kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Nomor 3, diskriminasi dampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan produk pribumi. Yang keempat, disendat masyarakat penjajah terhadap produk. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan 4 hak atas tanah. Jawabannya, yang pertama, hak pakai di atas negara. Hak pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri Agama dan Tata Ruang. Yang kedua, apakah di atas tanah hak pengelolaan hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diberikan hak oleh Menteri ATR berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan. Yang ketiga, hak pakai di atas tanah, hak milik. Hak pakai di atas tanah, hak milik terjadi melalui pemberian oleh penjabat membuat akta tanah tanah di atas PPAT. Yang keempat, hak sewa untuk bangunan. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat sebutkan. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah. Yang pertama, hak milik. Hak milik turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Namun hak tersebut muncul karena bukan perjanjian suatu atau perjanjian pengolahan tanah.
Yang terakhir, hak sewa adalah ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Nomor 7, konflik agraria di Indonesia saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Apa penyebab terjadinya konflik agraria tersebut dan bagaimana, dan sebutkan contoh beserta solusi dari konflik agraria yang ada. Baiklah, konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasa atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Contoh konflik agraria adalah batas tanah yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Solusinya yaitu dengan penerapan dari BPN bahwa untuk batas tanah harus menggunakan besi yang dilapisi semen dengan tujuan agar supaya tidak dapat melakukan kecurangan. Nomor 7, konflik agraria di Indonesia saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Apa penyebab terjadinya konflik agraria tersebut dan bagaimana, dan sebutkan contoh beserta solusi dari konflik agraria yang ada. Baiklah, konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasa atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Contoh konflik agraria adalah batas tanah yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Solusinya yaitu dengan penerapan dari BPN bahwa untuk batas tanah harus menggunakan besi yang dilapisi semen dengan tujuan agar supaya tidak dapat melakukan kecurangan. 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah dan kepentingan umum serta berikan contohnya. Jawabannya sama. Contoh dari kepentingan umum, objek adalah jalan umum, jalan tol, dan saluran irigasi. Nomor 8, jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani. Jawabannya, reformasi agraria menjadi satu-satunya solusi untuk menuntaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturalisasi dalam hal kepemilikan tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilik tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.